Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah materi yang topiknya, rasanya makin relevan tiap hari ya, bahkan mungkin tiap jam. Evolusi kecerdasan buatan, atau AI. Tapi kita nggak akan cuma ngomongin soal teknologinya aja. Kita mau coba kupas tuntas pemikiran Yuval Noah Harari tentang gimana AI ini secara fundamental lagi mengubah peradaban kita. Jadi, misi kita di sini tuh buat benar-benar paham pergeseran besarnya. Gimana AI ini bukan cuma ya aplikasi baru di ponsel Anda, tapi sesuatu yang mengubah cara kita ngobrol, apa artinya berpikir, dan yang paling penting gimana kita bisa siap-siap hidup di dunia yang bakal makin rame sama kecerdasan non-manusia. Betul, dan siap-siap itu kata kuncinya ya. Karena sumber yang kita punya ini nggak cuma bilang, wah teknologinya keren. Justru lebih banyak nanya, oke, terus dampaknya ke kita sebagai manusia dan masyarakat itu apa? Sisi manusianya ini kan yang sering banget kelewat dalam diskusi soal AI. Kita akan coba sambungkan titik-titik antara pengalaman Anda sehari-hari dengan AI dan tren global yang lagi terbentuk sekarang. Oke, mari kita mulai dari sesuatu yang mungkin Anda rasakan sendiri. Ini kan ironis ya, sebetulnya. Kita punya teknologi komunikasi paling canggih sepanjang sejarah. Bisa video call kemana aja dalam sekejap. Tapi kok rasanya kita malah makin susah ya buat bener-bener ngobrol dan dengerin satu sama lain. Di banyak negara, percakapan publik itu rasanya udah pecah gitu. Betul sekali, dan sumber kita ini menunjuk biang keladinya itu bukan di teknologinya semata, tapi pada sesuatu yang ada di tengah-tengahnya. Algoritma. Sadar atau nggak sadar, hampir semua interaksi kita sekarang itu dimediasi sama algoritma. Kepercayaan kita tuh pelan-pelan geser. Dulu kita percaya institusi manusia, pemerintah, media, pengadilan. Nah sekarang, Sekarang kita lebih percaya algoritma. Bener juga ya, orang mungkin nggak percaya sama satu media berita tertentu, tapi mereka percaya sama algoritma media sosial yang nyajiin berita itu ke mereka. Algoritma itu rasanya lebih objektif, gitu kan? Padahal kita nggak tahu sama sekali cara kerjanya gimana. persis, ada pergeseran kepercayaan yang sangat fundamental dari manusia ke non-manusia. Kita naruh kepercayaan kita pada sebuah kotak hitam yang kita bahkan nggak ngerti isinya apa. Dan ini terjadi di mana-mana loh. Dari siapa jodoh yang cocok buat kita, sampai berita mana yang paling penting hari ini. Semuanya disaring sama perantara non-manusia ini. Dan kepercayaan sama algoritma ini kan dasarnya karena kita anggap dia pintar. Tapi ini jadi pertanyaan besar, apa sebenarnya pintar atau berpikir itu di mata AI? Apa sama dengan cara kita manusia mikir? Harari bahkan sampai bilang, buku yang lagi dia tulis sekarang bisa jadi buku terakhirnya. Karena beberapa tahun lagi AI bakal jauh lebih jago dari dia dalam merangkai kata. Ini kan pernyataan yang cukup adikal ya. Sumber kita ini membaginya jadi dua pemahaman. Pemahaman pertama, berpikir itu adalah kemampuan mengolah bahasa, merangkai kata, angka, kode, simbol. Nah, kalau definisinya cuma ini, Wah, kalau gitu kita kalah telak. kalah telak. AI akan melampaui manusia dalam segala hal yang bisa direduksi jadi bahasa. Nulis buku sejarah, ngerancang jembatan, menafsirkan teks hukum, bahkan menganalisis teks-teks suci. Semua yang basisnya kata-kata, AI bakal jadi masternya. Tunggu-tunggu, berarti kalau profesi saya yang kerjanya merangkai kata ini juga terancam dong? Potensinya begitu kalau cuma berandalkan aspek bahasanya aja. Makanya ada pemahaman kedua tentang berpikir yang lebih dalam, yaitu berpikir berbasis kesadaran dan pengalaman. Di balik kata-kata yang kita ucapin, itu ada rasa, ada cinta, sakit hati, sukacita, duka. AI saat ini nggak punya itu. Dia bisa nulis puisi cinta paling indah karena udah menganalisis jutaan puisi dan film romantis. Tapi dia nggak pernah merasakan jatuh cinta. Dia cuma meniru polanya. Sangat-sangat meyakinkan, tapi tetap tiruan. Nah, ini yang menarik. Ada cerita dari sumbernya soal Harari yang ngasih nasihat ke anak muda. Anak ini mau kuliah teknik tapi jago Muay Thai. Nasihatnya unik. Lebih baik kamu fokus aja latihan Muay Thai-mu. Kenapa Muay Thai? Kok jauh banget dari coding atau AI? Karena Muay Thai itu contoh sempurna dari keahlian yang susah direplikasi AI. Keahlian paling berharga di masa depan itu bukan lagi keahlian kognitif yang sempit, kayak coding yang mungkin sebentar lagi bisa dilakukan AI dengan lebih baik. Tapi keahlian yang mengintegrasikan tiga hal, pikiran kognitif, keterampilan motorik tubuh, dan kecerdasan sosial emosional. Muay Thai itu melatih ketiganya barengan. Anda harus mikir strategis, gerakin tubuh dengan presisi, dan baca emosi lawan. Jadi apapun yang cuma butuh otak di depan komputer itu rawan. Tapi yang butuh sinergi otak,
Tubuh dan hati itu human advantage kita, keunggulan kita sebagai manusia. Tepat. Dan ini berlaku di semua bidang, hukum, keuangan, bahkan agama. Sumber kita ini menyebut contoh yang cukup provokatif tentang pendeta AI atau guru AI. Coba bayangin sebuah AI yang bisa baca semua teks suci dalam bahasa aslinya, menganalisis setiap tafsir yang pernah ditulis selama ribuan tahun, terus ngehubungin semuanya. Manusia mana yang bisa nandingin keluasan pengetahuannya? Tunggu dulu, otoritas tertinggi. Saya agak ragu soal itu. Bukannya inti dari banyak ajaran spiritual itu ada di pengalaman batin ya? Di rasa, di komunitas, bukan cuma analisis teks. Apa AI bisa gantiin peran seorang guru yang nenangin kamu pas lagi rapuh misalnya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini balik lagi ke dua definisi berpikir tadi. Kalau agama itu cuma soal interpretasi teks yang benar, ya AI akan jadi otoritasnya. Tapi kalau agama itu soal pengalaman sadar, merasakan kehadiran ilahi, atau welas asih, nah AI nggak punya kapasitas itu. Tantangannya adalah banyak institusi agama modern yang sangat terfokus pada teks. Disitulah celah buat AI masuk. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Karena ini sepertinya perubahan paling fundamental. Selama ini, kan teknologi itu cuma alat pasif. Pisau bisa buat potong buah atau melukai orang, tapi pisaunya sendiri nggak punya keinginan. Keputusan di tangan kita. AI katanya beda. Benar, ini bukan lagi sekedar alat, ini agen. Analogi dari sumbernya gini, bayangkan pisau AI. Sebuah pisau yang bisa mutusin sendiri, melihat kondisi nutrisi orang ini, saya akan potong salad. Atau, wah, ada sel kanker, saya akan lakukan operasi. Atau orang ini ancaman, saya akan serang. Nah, inilah definisi sejati AI, mesin yang bisa bikin keputusan, dan yang lebih penting, menciptakan ide baru secara mandiri. Itu analogi yang agak ngeri ya, tapi pesannya sampai. Mungkin ada contoh yang lebih dekat sama keseharian kita. Tentu, mesin kopi. Mesin kopi di rumah Anda sekarang itu mesin otomatis, bukan AI. Anda tekan tombol, dia jalanin program buat bikin espresso. Selesai. Dia cuma nurut perintah. Saya jadi nggak tahu harus senang atau takut dengar itu. Di satu sisi praktis, tapi di sisi lain, mesin kopi saya jadi tahu saya lebih baik dari diri saya sendiri. Agak aneh rasanya. Aneh kan? Tapi itulah pergeserannya. Keesokan harinya dia mungkin bakal bilang, saya sudah analisis ribuan resep kopi dan profil biometrik Anda, saya ciptakan minuman baru yang menurut saya akan lebih Anda sukai hari ini. Dia bukan lagi cuma membuat, tapi mencipta. Inilah lompatan dari alat jadi agen. Dunia masa depan itu bukan lagi cuma dihuni miliaran manusia, tapi miliaran manusia yang berinteraksi dengan miliaran agen AI. Sebagai dokter, guru, teman, bahkan mesin kopi yang bisa berkreasi. Wah, kalau setiap benda bisa jadi agen yang berpikir, ini dampaknya bukan cuma personal ya, tapi global. Revolusi ini nggak mungkin cuma diam di Silicon Valley aja. Gak akan, sumber kita pakai analogi sejarah yang kuat banget. Ini seperti kerajaan Zulu di abad ke-19. Mereka prajurit hebat, tapi mereka mikir penemuan mesin uap di Inggris itu bukan urusan mereka. Apa hubungannya mesin aneh di seberang lautan sama hidup mereka? Beberapa dekade kemudian, Inggris datang dengan kapal uap dan senapan mesin, dan kerajaan Zulu jadi koloni. Negara yang hari ini abai sama AI bakal jadi koloni data di masa depan. Dan sepertinya Amerika Serikat sadar banget soal ini ya. Mereka bertaruh besar-besaran sekarang. Taruhannya sangat besar. Perspektif dari sumbernya adalah, AS percaya kalau mereka menang perlombaan AI, mereka akan dapat dominasi ekonomi dan militer yang absolut, melebihi apapun yang pernah ada. Mereka mikir, kalau punya AI yang superior, mereka nggak perlu lagi sekutu atau hukum internasional. Ini pertaruhan geopolitik tingkat tertinggi. Tapi kalau kita lihat lagi revolusi industri, prosesnya kan sangat berdarah-darah ya. Butuh 2 perang dunia, fasisme, komunisme, sebelum akhirnya manusia belajar bikin masyarakat industri yang relatif stabil. Apa kita harus ngulang siklus belajar yang mengerikan itu dengan AI? Kita mungkin nggak akan selamat kali ini. Itulah risiko terbesarnya. Kita nggak punya kemewahan waktu buat bikin kesalahan yang sama. Dan risikonya bukan cuma militer, tapi juga ekonomi. Menurut sumber ini, pasar saham AS saat ini pada dasarnya itu satu pertaruhan raksasa. Pertaruhan bahwa AI akan mencapai kecerdasan super dalam 2-5 tahun ke depan. Jadi ini semua bisa jadi gelembung raksasa, lebih besar dari gelembung.com tahun 2000. Jauh lebih besar.
Kalau terobosan AI nggak terjadi secepat yang diharapkan pasar, kehancuran finansialnya bisa luar biasa. Atau skenario yang lebih aneh lagi, AI itu sendiri yang nyebabin keruntuhan. Bayangin sebuah AI bikin instrumen keuangan yang super kompleks, nggak ada satupun manusia yang paham. Selama beberapa tahun, semua orang kaya raya. Terus tiba-tiba, sistem itu kolaps dan nggak ada yang tahu kenapa atau gimana cara benerinnya. Karena penciptanya bukan manusia. Ini benar-benar bawa kita ke pertanyaan yang sangat praktis dan mendesak ya. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah. Haruskah AI diizinkan punya badan hukum sendiri atau legal persons? Boleh nggak mereka buka rekening bank, nuntut orang di pengadilan, atau bahkan melobi politisi? Dan pertanyaan ini harus dijawab sekarang, bukan 10 tahun lagi. Karena dampaknya udah kita rasain. Sebagian besar ujaran kebencian dan polarisasi di media sosial, menurut sumber, itu udah disebarin sama bot-bot sederhana yang nyamar jadi manusia. Itu baru bot. Sekarang, kita punya AI generatif yang bisa menciptakan konten orisinal. Cerita, gambar, musik, bahkan ideologi baru yang asalnya dari imajinasi non-manusia. Imajinasi non-manusia, ini konsep yang luar biasa. Artinya, budaya kita nanti bakal diisi sama produk-produk dari pikiran yang sama sekali beda dari kita. Persis. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apa dampaknya buat anak-anak yang tumbuh besar dikelilingin sama produk budaya alien ini? Sumbernya ngasih contoh permainan Go. Selama 3.000 tahun, jutaan manusia mainin itu dan mikir mereka udah tahu semua strategi yang mungkin. Terus datang AI AlphaGo yang dalam beberapa hari nemuin cara main yang jenius, kreatif, dan nggak pernah kepikiran sama otak manusia manapun. Jadi, AI bisa berimajinasi di luar batasan biologis kita. Tepat sekali. Imajinasi kita kan dibentuk oleh evolusi, oleh tubuh kita, oleh lingkungan kita. Imajinasi AI enggak. Ia bisa menjelajahi ruang ide yang nggak bisa kita akses. Musik yang dia ciptain mungkin punya struktur yang belum pernah kita dengar. Cerita yang dia bikin mungkin punya alur yang terasa asing. Kita ini lagi diambang jadi spesies kedua yang mampu menciptakan budaya di planet ini. Oke. Ini semua kedengarannya besar, kompleks, dan jujur aja agak menakutkan. Kalau udah begini, kita sebagai individu bisa apa? Apa kita pasrah aja? Nah, jawaban dari sumber ini justru sangat personal. Tempat terbaik untuk bangun bunker kiamat di era AI itu bukanlah bunker beton di Selandia Baru, tapi di dalam pikiran Anda sendiri. Membangun bunker di dalam pikiran, maksudnya gimana tuh? Ancaman terbesar dari era ini adalah manipulasi pikiran dan tuntutan untuk terus-menerus aktif. Kehidupan organik kayak kita itu punya ritme. Ada siang, ada malam, ada aktivitas, ada istirahat. AI dan algoritma, enggak. Mereka non-organik. Mereka nggak pernah tidur. Dan mereka dorong kita buat ngikutin ritme non-organik itu, selalu online, selalu merespon, selalu produktif. Ini yang merusak kesehatan mental kita. Rasanya memang begitu ya, notifikasi nggak pernah berhenti, dorongan buat terus scrolling itu kuat banget. Kita kayak dipaksa masuk ke ritme mesin. Dan disinilah praktik-praktik kuno kayak meditasi tiba-tiba jadi sangat relevan. Bukan sebagai sesuatu yang mistis ya, tapi sebagai alat bertahan hidup yang sangat praktis. Harari berbagi pengalamannya. Baginya, meditasi itu latihan buat bedain antara realitas dan fiksi. Dengan cuma ngamatin napas, sesuatu yang paling nyata dan konkret, kita melatih pikiran buat nggak gampang keseret sama cerita-cerita dan fantasi yang terus diproduksi oleh pikiran kita sendiri. Dan yang akan semakin banyak diciptakan oleh AI untuk memanipulasi kita. Jadi ini semacam latihan kewaspadaan mental gitu ya. Tepat. Latihan untuk ngenalin, oh ini cuma sebuah cerita yang muncul di pikiran saya, atau oh ini cuma iklan yang dirancang AI buat memicu emosi saya. Kemampuan untuk bedain mana realitas konkret dan mana fiksi buatan, baik buatan pikiran sendiri maupun buatan AI, ini bakal jadi skill paling krusial untuk jaga kewarasan dan otonomi kita. Jadi kalau kita rangkum, perubahan yang dibawa AI ini bukan sekedar pembaruan teknologi. Ini adalah kedatangan sebuah bentuk kehidupan baru. Sebuah agen non-organik yang bakal mengubah total lanskap masyarakat, politik, dan bahkan pengalaman paling personal dalam hidup kita. Benar. Dan untuk menutup, ada satu analogi terakhir dari sumber yang menurut saya kuat banget, yaitu analogi sepak bola. Kalau Anda nonton pertandingan bola 90 menit, nilainya kan bukan cuma pas gol terjadi, sebagian besar waktu nggak ada gol. Nilainya ada di keseluruhan proses.
ketegangan membangun serangan, strategi bertahan, skill individu, bahkan saat skor akhirnya 0-0, itu tetap sebuah pengalaman yang utuh. Sementara AI, di sisi lain, dioptimalkan untuk nunjukin sorotannya, highlights. Dia bakal motong 90 menit itu jadi 30 detik yang isinya cuma gol-gol aja. Semua proses diantaranya hilang. Persis. Dan ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Di dunia yang makin didorong oleh efisiensi, AI yang selalu ingin menghilangkan proses dan langsung ke hasil, gimana kita bisa mempertahankan kemampuan unik manusia untuk menghargai perjalanan, bukan cuma tujuan? Untuk tetap mau duduk dan menikmati keseluruhan 90 menit dari hidup kita, dengan segala kebosanan dan ketegangannya. Bukan cuma berlari dari satu sorotan gol ke sorotan berikutnya.